Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab, utawi wong akeh kang tak paringi kitab, mubtada. Utawi alladzina dadi mubtada, yasuna iku padha maca sapa alladzina kuwi kitab hak tilawat. Kelawan sak bener-benere maca. Kaya prauna kuwi tegese maca sapa alladzina kuwi kitab kaman salah kaya oleh diturunno kitab. Maksudnya ora dirubah. Wa jumlah tu jumlah khalur hal. Wa haqqa tilapat haqqa iku nisbat dinasabna pola haqqa al masdar ing atase masdar terkait masdar. Wal khabaru te khabar iku ulai kaya miru nabi utawi wong sing maca kitab kelawan bener iku sing darani iman kelawan kitab. Anjarat tumurun apa ayat fi jamaah ing dalam jamaah mana tentang jamaah fi temringan tentang jamaah. Qadimu kang teko sapa jamaah menawa habasa sange habasa. Wa islamulan Islam sapa jamaah. Kau dianggap sifatnya Nabi bodoh be kitab sing dipegang. Pamanti sapane wong yakfur kafir sapa man bi iklan kitab faulai kabul khosir. Mongko te wong sing kafir iku sing padha gedhe di masiri milan nar. Krana dadine alladzina ulai ka ilan nari maring neraka al mabda dadi kanjen langgengno alihim ing atase ulai ka. Ya bani Israil uskuru ing sira kabeh nikmati ing nikmati ingsun allati alam tu alikum. Wa anilan satu meneh ingsun fadl tu kemuliaan ingsun ing sira kabeh ala alam ing alam bangsa alam kabeh. Aku damel kembar kumisus padane iki lah wa ani fadl tu kemal alam. Ini wa fi zamanihim dadi Bani Israil dianggap terhormat terbaik itu fi zamanihim. Ketika periode mati Nabi Muhammad pun napa? Anggo ukuran ini akramakum min dawiyat pun menunggu dengan ukuran kasta. Jadi riyen pernah ada ukuran kasta ini. Mereka memang liyane Bani Israil pancen luwih elek. Itu Bani Fir'aun, jadi paham ya, jadi mulai riyen itu selalu hukum rasional jadi Bani Israel fakta itu kemalal alam, ini panjang saingannya sinten Fir'aun, jadi orang kok Allah gak adil, kenapa waktu Bani Israel kok fakta itu kemalal alam, ini panjang saingannya Fir'aun jadi zaman Bani Israel itu rival berarti sinten Fir'aun, mulai istilah Nabi Musa ditugasno nyelametno Bani Israel zaman cekraman apa? Fir'aun mulai fakta itu kemalal alam ini ya wajar musuh Fir'aun sederhana. Ngalim-ngalim yang Jawa, makanya ada orang ngalim. Ngalim-ngalim yang ketonggo, saya ingat aja waktu takdir menunuk-nunuk. Jadi mulai rian hukum muqabalah itu wonten gitu loh, buatan terus mutlak buatan enten. Watakulan wadiyo sira kabeh yauman ing dina. Kowe kabeh kudu wedi niki akhiru ayatin nazalat. Jadi ayat ini enggak mungkin mansuh, mergo niki akhiru ayatin nazalat. Jadi Quran kabeh paling terakhir ayat niki kabeh. Di ijma'i ulama ahli tafsir ya, semua Quran itu yang paling terakhir diturunkan ayat ini ayat loh, bukan surat ayat ini ayat wattaqu yauman la tajzi nafsun kalian ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah ayat sing ngoten kowe wedi dina la tajzi nafsun kang ora iso mbales sapa nafsun tuhni nafsun an nafsin kowe wedi se'an babar bisa kowe wedi dina sing suatu saat iku ora ana syafaat-syafaatan wala iqbalu minha lan ora iso ditampa minha saking nafsu apa adun apa tebusan evidar wala tanpa wala ora manfaat ing nafsu apa syafaat wala musuh dadi kowe wedi dina sing awak-awakan ra iso nyafaati wong liya lan ora ana tebusan ora ana syafaat ora ana pertolongan. Namun ini menyangkut syafaat sensitif ini kalau terang menyangkut syafaat sing cara ahli sunnah itu meyakini wong soleh nyafaati tapi ini buat ngatus jangan saat ini buat jadi keyakinan ahli sunnah jadi mazhab sing bener kan mazhab ahli sunnah jadi bukan mazhab NU atau Muhammadiyah aja nih jadi ngerti kalau mantau kita terang sofa ya terutama sing seneng kuburan jadi mazhab sing bener itu cara ulama ini sing asli ya orisinal itu jadi ahli sunnah tuh ahli sunnah wal jamaah. Dari hadis satap dari umati salah satu wasabina firqoha terus kulum binar anajiyah minum akhidah terus dari Nabi anajiyah waman najiyah ya Rasulullah kal ma'ana alihil yawma wasabil dia asli redaksinya Nabi zaman Nabi Cik Sugeng ngendikan ma'ana alihil yawma wasabil yaitu golongan sing nyekeli apa sing tak cekeli saiki lan sing dicekeli sahabat-sahabat ma'ana alihil yawma wasabil asli redaksinya Nabi ini ini kan ayat ini kan tidak ada syafaat wala tanpa syafaat itu wedi dina sing ora ana tuhni nafsun an nafsin awaman ra iso jadi aku ra iso nyelametno nafsu pamen ben rokok mursyid ra iso nyelametno
anak gue mlebu neraka. Tapi kena Allah di sunnah kok meyakini ada syafaat. Keyakinan ahli sunnah yang saya nyafaati siji jelas Nabi, nomor loro solihin dan sebagainya. Nah ini kalau tanglet, madzhab ahli sunnah itu sinten. Nah ini terus mulai ulama khilaf. Jadi memang yang selamat itu ahli sunnah jamaah, tapi ahli sunnah itu sinten zaman datang. Bahkan kitab-kitab ilmu kalam mulai periode Imam Asy'ari ini periode sekitar 300 Hijriah, Imam Asy'ari Maturidi. Terus ulama itu nakalan karo mantu. Jadi mulai di agama kalah ambek ADART. Jadi kalau saya di PKB itu kan mulai dia. Iki wis sunat ora iso mbantah. Jadi kuat perkara moral kalah ambek ADART. Buareng munanten ulama. Ini terus nakalan. Kita batasi ahli sunnah ya wong sing tafaqquh bi ahadin madzhabil arba'ah. Sing dalam berfikih anut salah siji mazhab sekawan. Gini Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Pokoknya dalam fikih tafaqquh bi ahadil madzhab al-arba'ah. Atau mireng tarif ini. Terus dalam tauhid antara anut Imam Asy'ari kalian Imam sinten Maturidi. Terus dalam tasawuf antara anut Abdul Qasim Al-Junaidi utawa Abdul Qadir Al-Jilani. Mbok kuwatan wonten tarif. Tarif ya setengah haiden, orang bener tapi kudu mbok yakini, repot Romanto. Orang bener tapi kudu mbok yakini. Tarif itu mesti ora bener. Ada bener ahli sunnah itu ono mulai zaman Rasulullah. Umpama tarif ini bener berarti sedurunge Imam Asy'ari agak ora ahli sunnah, ora ono anut Imam Asy'ari. Tarif ahli sunnah sakniki sing fikih anut mazhab papat. Misalnya orang cerdas tak kok. Dari mazhab papat baru tindak. Loh. Artinya kan gak ahli sunnah. Terus dari yang terima Maturidi ada sinten. Padahal ahli sunnah itu satu kelompok yang ada mulai zaman Rasulullah sampai kiamat. Jadi artinya ngeten Kang Ahmad bin Yed. Jadi mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Aturan kultural itu selalu mempengaruhi aturan kebenaran. Gini kok. Lah nak ngono ahli sunnah itu hakikate ora kok ngoten, semestinya buatan ngoten. Tapi gini gua Romanto, kita ini pada zaman yang sudah tidak bisa mengakses kebenaran secara hakiki. Salim-alim tiang, misalnya bati-bati pada gelang lah, ora iso meyakini Rasulullah persis buatan sadar. Tetap lewat sana. Sanad iki iso Ahmad bin Hanbal, iso Imam Bukhari, Muslim. Niki iku wae penjelasannya hadis kudu lewat imam. Misalnya Imam Abu Hanifah, Tirmidzi dan sebagainya. Artinya orang memang nggak bisa mengakses langsung Rasulullah itu tidak bisa. Selain periodenya juga panjang, juga beda rasa bahasa. Harus pun bener standar. Itu untuk paling gampang menyangkut poligami, mun berubah ini mana. Rasulullah itu garwani songo. Terus tangguh umatnya maksimal 4. Sampai misalnya jadi mustahil. Songo itu bukti oleh songo, apa khususiyah Nabi. Wes misalnya khususnya Nabi songo, nak umatnya mau apa? Terus sir ini apa kok songo? Orang bisa berdebat. Mulanya saya iki sir ini songo, itu asal wong wedok. Cara nakalan istiad ngeten misalnya karo mantu. Saya kau Nabi songo, alasannya Rasulullah. Tapi kan khususnya Nabi. Khususnya Nabi wes oleh papat. Saya ini ada papat itu asal wong wedok apa dengan catatan nak anut Nabi. Nak anut Nabi syaratnya rodo bareng. Dulu wong mulai diisi kalah mbek nafsu. Soalnya ngeten Nabi itu ras kedar songo nak cara istiad. Dia songo ya rondo sing perawan mu Aisyah kok. Apa ulama fikih wani ya ora oleh poligami syaratnya apa? Rondo. Istiad itu nakalan milih. Pokoknya wedok. Iku artinya betapa istiad tuliskan salah. Lu nggak riskan salah. Mulai sampai anak si Jamul Jawa sampai Imam Syafi'i ngendikan kau itu sahabi lesat hujat deh. Dewi sahabat dan akan dihujat. Nah, us permainan fikih kelas tinggi karena riskan salah, riskan salah. Saat Nabi misalnya garwane itu papat, oleh papat. Oleh papat di dalam konteks asal wong wedok. Apa kudu rondo? Nabi rondo kan jadi sifat bagi wong wedok itu. Nyatane unsur maslahat yo nek rondo tenan, apa man sing gelem kan agamane sing ayu, ora usah butuh lah sing kepen nulung akeh kan. Artinya kemungkinan kita menatijai ya, memberi kesimpulan pokoknya asal wedok.
Itu riskan salah. Mulai Imam Syafi'i ditakoi istihad itu apa lebar? Jadi Imam Syafi'i istihad itu diihtimalat khotob. Mana terkenal kita baca usul fikih majidata fa asoba balu ajaran wa nastoa kalau guna ajaran wahidun potensi atau itu manusia wonten itu riskan ya. Paham ya? Ini menyangkut lah ahli sunnah ngoten ikut tarifnya pun ngoten. Jadi sinten sing ahli sunnah. Lah saya ahli sunnah kalah mbek adat dibatasi. Ahli sunnah itu sing gelem ziarah kubur. Malah buat meneh ora sekedar asari Syafi'i mulai dipersempit malih sing percaya syafaat, percaya kubur, percaya wali. Mungkin periode butuh kita mungkin dipersempit lagi. Ini jenenge perubahan zaman. Mulai Imam Syafi'i ditakoi, ini kan pun dawuh Sidina Ali dawuh noten sampai ngendikan qaulu sahabi satu hujjah, dawuh sahabat itu iso dadi hujjah. Mergo dawuh sahabat juga menangkap sangka Rasulullah. Rasulullah piyambak ditangkap ndak mesti sing kaya dikarepno sahabat. Contoh paling masyhur menyangkut tarawih. Wong ku ijma' nak Nabi ku qiyamul Ramadan dan Nabi pernah sholat 8 rakaat di masjid. Kita istimaten. Tapi saat Nabi diikuti oleh sahabat tidak. Saya tidak ingin diikuti dalam hal ini. Takut menjadi fardu kan akhirnya Nabi masuk dalam buatin sholat malam di masjid. Dan ketika Nabi masuk dalam gak gelem sholat di masjid, itu ulama khilaf. Ono sing darani karena Nabi takut kalau jamaah di masjid menjadi fardu. Ono ulama sing darani karena memang sholat sunat itu baiknya di rumah karena Nabi sering ngendikan atas selalu beritakum kuburan. Kalau nak sholat fardu saya jamaah, tapi nak sunat saya ulama macam-macam menafsirkan. Suara itu sampai jengben. Begitu juga menyangkut kenapa Nabi itu melakukan perang. Oh ini karena untuk mempertahankan agama ini. Tapi di saat yang sama kan wonten kafir mu'ahad, mustakman, kafir dhimmi. Artinya tidak ada perang, ada misak. Sehingga kalau terang ini ada misak dengan kafir mu'ahad, mustakman. Jadi nak pun istihad itu masalah sing riskan. Paham ya? Mulai sama nak mau tarik-tarik itu antara sahabat itu karan. Karena Ali bin Muawiyah itu karan, bodoh ngerasa bener. Padahal bodoh-bodoh menangi Rasulullah karena cara menangkap dari Rasulullah itu beda. Itu tuh paling gampang ya tenang, Lukman. Uang saya nikmati itikaf di masjid gak Mustafa, mesti aku ngurus takmir. Ngurus takmir kurang arah. Jadi saya ingin sampai takut, masjid itu dibangun berapa? Gak baik semen, baik botol. Bagian semen botol mesti kita itu. Gak tau itikaf, gak tau sholat jamaah gue ngarep. Tapi saya tidak takut, gunanya masjid itu apa? Ini itikaf bunyi ibadah. Tapi mesti karena orang itu gak sempurna, mesti melahirkan dua kelompok. Sing kelompok sitok tukang imami rotib, itikaf, mulang Quran. Tapi orang roh belas utangi masjid, proses bangunan gak roh. Habis wis roh bangunan roh utang, mesti gak nyaman itikaf jamaah. Disita itu proposal. Padahal dua-duanya jelas salah kan? Atau sama-sama benar kemungkinan. Mana kalau ngomong, nak partai Islam menang terus apa? Misalnya partai Islam menang, tetap zino akeh, prostitusi akeh. Togel kata, rentenir kata, menangi gunanya apa? Tetap gak Islam. Gunanya menang apa? Nak ternyata gak Islam. Tapi Islamilah nak kalah apa? Ini tenan nak kalah. Mulai Rasulullah ketika yang perang Badar ditakoi, sahabat kan do pesta saking senenge baru menang perang Badar. Rasulullah ngendikan rojak namna jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita mulai sangko jihad kecil ning jihad gede. Mosok jihad perang Badar wonten sing luwih gedhe timbang perang Badar Rasulullah jihadun nafsi. Yaiku merangi awak dhewe. Misalnya perang wong kafir menang di perang Badar mulai tetap do ngwil, tetap do togel. Gunane apa menang perang wong kafir? Tapi perilaku wong Islam gak luwih elek timbang wong kafir. Misalnya persaingan ekonomi, wong Islam saiki kalah mbek Cina. Nah, misalnya wis menang ning Cina, wong Islam luwih sugih. Tapi tetap wae dua menang, ngwil tetap prostitusi itu togel apa doyan kabeh kriminal doyan terus gunane menang apa? Karena Islam tetap menyisakan moral. Ya sama. Ketika masjid dibangun bagus tapi ternyata itikaf jadi barang asing, ya terus Quran tentang masjid jadi barang guyonan. Terus gunanya apa masjid dibangun Nabi? Tapi ya sama, kalau tidak ada masjid Nabi, orang terus Quran yang mau main dewi-dewi, jamaah yang main dewi-dewi, kalau boleh agama Buddha, di mana agama dibawa ke rumah masing-masing. Jadi nak isi istihad tu, ulama tapi kurang. Juga sampai yang Mustafa atau istihad, jadi nyamannya udah fatwa PD, jadi bodoh. Ngomong fatwa PD udah bodoh, ngomong istihad mesti rumah. Paham ini, aku mulanya jenis istihad itu sampai ketika Imam Syafi'i ketika ditanya, nopo jenengan yakin nama mazhab jenengan bener?
Dan itu terus semua mujtahid itu gaya etika ngeten keamadan. Madhabi sawabun yahtamilul khotok wa madhabuka khotokun yahtamilul sawab. Itu terkenal kok itu usul fikih. Madhabku itu benar, tak mungkin salah. Madhabi sawabun yahtamilul khotok. Madhabku itu benar mungkin salah. Nah madhabku salah tapi ya mungkin benar. Lebih artinya yang saya lakukan sekarang mesti tak yakini benar. Tapi sebagai manusia aku tetap jujur yahtamilul khotok. Dan madhabku itu khotok yahtamilul sawab. Tapi itu semua yahtamilul sawab. Ini juga istihad. Sampai saya ini misalnya istihad, Lukman kiai, kulo kiai. Prioritas umat Islam saya ini apa? Istihad. Kita punya ekonomi. Kalau ekonomi enak, mapan umat Islam. Mapan lah, gara-gara mapan terus akhirnya doyan macam-macam jenis penyakit orang mapan nak macam-macam. Senang blok TV, senang CD jadi kebutuhan. Terus diberas jadi kebutuhan. Sama. Terus orang sini itu istihad pendidikan. Mulai misalnya pendidikan mualim. Mengalir kurang ajar, tidak ada. Sisi itu enggak, murah. Sopan tok, ranti duit, ya tetap aja diberi uang kan. Artinya kan gak ada potensi nguatong Islam. Sampai sopan, ranti duit melarat, terburu Cina apa kan. Gunanya apa sopan sampai gak bisa Islam? Ini kan sama-sama untuk Islam. Gunanya apa sopan sampai gak terima buru uang rasolat? Sopan. Tapi buru ranti duit tetap aja masih kam Cina atau orang Cina lagi rasolat. Sama banget. Tetap aja gunanya gak bisa Islam ya. Akhirnya istihad, Romanto istihad ekonomi, kalau mana tetap dari istihad itu tidak bisa, sama itu tidak bisa. Tetap ya sambil kau tak sedang. Masa istihad ini saru jago, atas prostitusi dari lihat kondomayoi. Kayaknya kau apa-apa minta nabiro. Rara ganti sana ya, cari lo mau jenis sirup sen. Lo diceritani Gus Mukti, milo dia sering tidak beri Gus Mukti ini banau. Lo nu gak ada kenalan cantik, namanya ya sirup sen, tapi lu rian sarojo jenis ternyata Gus cerita anak-anak jadi kita sering tidak beri gitu. Jadi ini istihad ini kalau terang lah menyangkut tarif ahli sunnah wal jamaah ini geng istihad. Jadi saat ini berhubung kita gak menangi Rasulullah. Gampangannya ahli sunnah itu yang neng pekeh anut salah sini maka bapak neng tauhid Asy'ari atau Maturidi neng tasawuf Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau Syabul Qadir Al-Jilani. Tapi ini namun takrif cara kita nah hakikatnya cara Allah ini melakoni barang si mujma' alaih mawon misalnya kawan mujma' alaih biru walidin mujma' alaih sholat fardu mujma' alaih timbang sampai ngakoni toriko itu muhtalaf alaih ruwet ini bang misalnya sampai bayangno melok jadi mursyid wong sing ora melok mursyid mlebu neraka ora sing gandeng ora mahsyar iku serono hadise murside dhewe ora wan buswar neraka wong duwe dhuwit duwe pejabat. Jadi kita iki karo umat Islam riyen mulai saniki mulai riyen nganti saniki terjebak ngimani barang muhtalaf alaih ninggalno sing mujma' alaih. Sakjane kan gak usah mursyid-mursyid nyaman. Salat fardu mau turu apik. Luwih apik maneh nak jamaah. Jamaah luwih apik nang masjid kan sekarang mujma' alaih cek ana mursyid cek ora hukum dasar salat kan muni kudu. Sholat fardu 5, sing apik jamaah lu apik nang masjid. Mbok niku sing karuan mujma' alaih. Misalnya menyangkut wiridan sama. Wabil asari hum yastabirun, istighfar sing apik ning wektu sahur. Tapi berhubung ana mursyid malah ana beda wiridan bersama ning alun-alun juga ana hadis sing ane matek ya ora ono. Jenenge wiridan yo munajat sampe pengeran. Lho nggih mboten. Lungge, wabil ulama ijma' wiridan paling mati wabil asari hum yastaghfirun. Yanzilu rabbuna sulusan laili Allah turun kok ngenteni setengah 4 jam 3. Wa yunaji rabbahu wong do munajat mbek pangeran ning kamare dhewe-dhewe. Tapi gara-gara ana mursyid ana istighfar akhire wis susah wis ning alun-alun, ora wektu sahur didisi bensin utahe wong pawan bid'ah wis bodoh dan mati sampai menakhir kacau. Tapi malah dimani, kan lucu. Lu orang hadis yang mati bener kan syariat-syariat nonton. Mereka takokno wong alim sinten mawon nak ijma. Wiridan siapa ya? Wabil asarihu yastaghfiru. Terus Allah kanjeng Nabi ngendikane di Rabbuna qulailalatin idza yaqsul sulail fayaqulu wal yastaghfirin fa aghfir lahu kan gitu. Allah turun tiap sulusul lail. Sapa sing meja sepuro tak sepuro sing menjala tak kei. Tapi kita tahu-tahu kan ada toreko, ada gerakan, tahu-tahu ada acara bersama. Kalau tengah Mesir zaman Ahmad Badawi ada acara bersama. Saat ini tengah Indonesia ambil monten. Jamiah toreko mutabarah.
Terus standarnya kan terus standar ADART itu tadi. Karena Jamiah Thariqah Mu'tabarah itu punya, nah jadi organisasi agak ada ADART, acaranya harus di lapangan, per sekian selapan, per apa. Lalu yang pengiran di tetap manut kan, acaranya per selapan, ini pengiran di per selapan, per seminggu. Pertemuan ini saya ingin Yogyakarta, per simpulan kok nih Pasuruan, baru kemudian di Jakarta. Ya, sampai beli hadis ono zaman Nabi ngatur skala zikir nonton niku. Iya dibuat ada. Itu artinya apa? Tahu-tahu kita ini dalam aturan duniawi ADART itu tadi. Tahu-tahu kita ini urusan akhirat. Tahu-tahu kita atur secara ukuran dunia. Nah, ukuran akhirat kan jelas. Mustafa itu kaitannya hak adami dua kitab nih sopo. Nanti utang kitabnya nyaur. Nanti orang tua kitabnya ihsan. Nanti anak bojo kitabnya ngrumat. Jelas kan cara semus ma'aleh. Misalnya Ahmad itu kan jelas, kanggo gurunya dia hormat, kanggo anak bojone dia nafakoi, kanggo tonggo sing bodoh dia mulang, kan jelas kitab Allah sing musmale. Nanti dosa bunyi istighfar. Tapi tahu-tahu karena ada organisasi kita ini itu tadi kan Romanto, urun organisasi, bulan dana kanggo NU, nggak wiridan ini istighosa, terus keputusan mulang ora layak, jadi guru tau ora mulang, ustaz terdaftar tau ora itu. Jadi hal-hal yang bisa alami sesuai garis agama menjadi rubah karena garis ADART. Menurut ngono kok merasa bener itu kan repot. Mulane ini selalu wonten wong alim kados batin yati pandi gelang. Sampeyan tak terusno kula, cuma kula ora kusuk batin yati. Mboten cocok kula menyangkut kekusukan repot. Sanad kula Armando saking guru-guru kula dadi wong alim kudu murahan. Mergo wong awam nak takok ya gampang, gak terlalu sakral. Jadi sanad kula yang benten bebas tim, batin tambah karismatik, tambah wibawa. Nah kula walian, tambah murahan, tambah apik. Gue wani takok, wani konsultasi. Jadi kula nak ngalime kepen ngalim tenanan, tapi sing murah. Artinya murah gak terlalu wibawa, rodok murahan, nanti rodok enak. Tapi asal jemuran sing krono maksiat zina murahan elek. Murahan sing gampang diakses sama orang, jadi gampang. Jadi macam ulama wonten mazhab kali, wonten sing anut mazhab karismatik, kados badhe dibanding gelem, wonten sing anut mazhab murah. Jadi rata-rata ulama niku sing teng kali. Abu Hanifah yen teng pasar teng dalan-dalan wong takok gampang, Sultan Asauri di ngoten. Uripe teng dalan-dalan, ya orang wae. Jadi wong takok mau ning ratan ora ngenteni ning dalan. Saking murahane. Anu iki murah. Bulan murah, ngaji sampai untungnya apa? Kayak gampang ya, murah. Tapi gini bu, jadi selalu ada istihad. Jadi global ini, jadi ini menyangkut walatan fa'uha syafaat. Ini ayat ini mujma'alah. Jadi pada akhirnya kita ngadep Allah bahwa amali dewi-dewi. Orang iso disyafaati Allah. Dan soal madhabi ahli sunnah ada syafaat itu yang mujma'alah mas ini yang Rasulullah. Soal wong soleh kados Abdul Qadir kaya kita itu wis gaweane ulama. Tapi gaweane ulama seperti Ahmad kan enggak mungkin Rasulullah piyambak ngendikan senyapati ku aku, lan putuku jenenge Abdul Qadir, lan putuku meneh jenenge Mbah Mas. Ini kan mboten mungkin. Liyane Rasulullah mesti sampean bayarno syafaat itu versi sampean. Kan enggak mungkin ora hadise nek Abdul Qadir iso nyafaati, Mbah Mas iso nyafaati mungkin wonten hadise. Nah kalau hadis, ya bukan mungkin ada hadisnya, beliau-beliau itu datang setelah Rasulullah. Nah anak kalau hadisnya kan rawan hal itu mustalah alaih. Dan mustalah alaih kalau bu imani, kita ini tetap hormat sama Abdul Qadir, hormat sama Imam Basim Asy'ari. Tapi hormat singkaruan musma'alaih saja nih ono. Jadi beliau-beliau ini termasuk mansan nasunatan hasanatan falahu ajwa wa ujruman amilabiyah ila yaumil kiamah. Orang yang mensunahkan hal baik itu duwe ganjaran dan duwe ganjaran terus nganti dino. Saja nih kita itu enak menghormati Abdul Qadir, Imam Syafi'i, Bahasa Masari atas nama hadis itu kan mesti bener ya. Kita menghormati beliau-beliau atas nama mansana sunatan hasanatan. Ketimbang menghormati nganggo mental berjuwe kapitalistik. Ya sampai menghormati Abdul Qadir urun titik sitok itu ngambil LGF deh, gak kurang ajar tapi. Gue malah kipan tak kira, tak titik sitok. Ambil duit 1.000 gue alam template dan dia cuma hakim. Tapi tarif pun kabul hajat nah hajatnya menjadi koma soalnya kita kurang ajar jadi hormati kaya lu sampai pikir aku kurang ajar sampai depan Abdul Qadir kita cerita terkait itu saya ketahui misalnya salam tempat ini biar biar anak pergi saya mau coba lagi satu second ngundang tonggo kira-kira untuk satu saya ketahui terus dua orang ini kabul hajat ya kan Gatar hajatnya Rumanto, hajatnya mau ada omah, mobil
Berarti 250 gue mancing pinten juta apa kan? Jaja, bukan kurang ajar. Artinya hormat kita pada Abdul Qadir ternyata transaksional sekali. Toh ada hormat sing karuan mujma'al, yaitu tadi kita nganggap beliau adalah orang-orang sing mansana sunatan hasanah. Itu mulai zaman agilum jadi murid, udah ada kulo dalam hal ini ada kulo, artinya enggak ngaku ngikuti yang mujma'al saja lah. Nyumama cara Allah lebih bener, cara Rasul lebih bener, cara Abdul Qadir lagi bener. Beliau mesti lebih bangga darani mansana timbang kok kalau foto kan dengan anak gue kabel aja nih. Enggak, si bapak berfoto kan nggak kabel aja. Udah 250. Jarumnya LG, kaji. Nah jadi balik mana kan naik bojo. Poseng. Jadi, ya itu jenis agama kudu dinalar. Paham ya? Jadi nak cara madzhab ngeten iki wala tanpa wa syafaat. Tapi niki terus dadi madzhab ahli sunnah ono syafaat. Nah, syafaat iki yen wong sing kawan musma'al itu Rasulullah. Berkuasa ya paksa karo buka makomam Mahmud. Dewe warwan khitobe kanjeng Nabi asa ayyab ataka ya Nabi Muhammad buka makom Mahmud. Dua menalai di fatahajat bi nafilatal lak. Asa ayyab paksa karo buka makomam Mahmud. Dewe sing kawan ono hadise kanjeng Nabi so nyafaati so ben kiamat ngene-ngene wong do bingung golek imam terus terakhir bingung boleh aku terus tak syafaat iman sing wonten hadis jelas ki Rasulullah itu yang bisa nyampe liyane kan digaweane ulama sampean meyakini sampai Qadir iso nyafaati Basim Asari iso nyafaati gaweane jenengan berarti pada gelang iso nyafaati mesti gaweane jenengan memang enggak mesti salah itu tadi tapi ya tamilu khata memang enggak mesti salah iya tapi ya tamilu salah lu barang yang tamilu salah kok imani kan mendingan iman sing karuan enggak salah ya. Sampai mati khai badim yati dengan hormat karena beliau mansana sunatan hasanatan mesti dibenerno Allah, dibenerno Rasul. Berarti dia seneng. Tiba sampai mati khai nama kabul hajat. Jajal wongnya cek suka bukan agak ngamuk. Mbak tak hormati mbak, nak menawa kabul hajatku agak pisau gitu. Jajal, cara wongnya cek suka kono, omongno langsung nih badim. Kalau salami template baru 100.000, dengan ini kan mandi. Namanya kabul hajatnya kalau untuk mobil. Pabu itu enggak wah coba bedanya nasib mana kipan mana kipan saya tapi itu tadi yang mansana kan nyaman kan misalnya ngerti ya kalau niat mana kipan santri saya atau manfaat pitik dengan pitik kalau butuh ngamal sudah apa kan orang sih bener ya kan saya tak beci ya kalau beci ya berarti saya jangan ini lo ramalan satu lo di Gemeng nanti kau nyapa hati aku butuh disunsang aku malah satu kau malah kia ini lo cara ini rasa satu kotir lo mestinya nasi kau dulu aku untuk salam tablet dari satu kotir kau malah Mustafa hubungannya apa kan jadi ruwet jadi aku yang memang nyata ya, jadi agama yang kita ciptakan sendiri yang pakai khoyali kita itu banyak paham ya, jadi agama yang kita ciptakan pakai khoyali kita itu banyak mulanya ketika Ibn Abbas kita koi ya Ibn Abbas, mal ismul agam doro jenengan nopo jawab Ibn Abbas, ya hayu ya qayyum padahal ya hayu ya qayyum artinya dari zat sing sugeng dari zat sing berdiri sendiri qayyum artinya berdiri sendiri terus jawabnya sahabat yang nakluk yang ngomong kenapa saya menjawab demikian dari Ibn Abbas? Kenapa sebabnya? Mereka pengiran untuk sifat itu nganggu kepentingan. Melana sifat toro itu bukan. Sampai ngomong ya hayu ya qayyum ya sing gesang. Kan mesti gak ada kepentingan sampean. Tapi sampean muni ya wahhab zat memberi bayar sampean nggak duit rezeki. Kok muni ya qadir ya Allah ala kulli syai'in qadir. Soalnya aku terus suka. Itu tempat pengiran di komersial loh. Jadi ketika kita nyifati Allah ya wahab untuk rezeki muni ya qadir ujung-ujungnya qadir soalnya nggak duit aku kepentingannya kan hadun nafsi jadi kita pengiran serius masih begitu mengenai biasa Abdul Qadir posting kan kacau memang makanya harus istighfar itu hidup dari istighfar memang lebih baik minta Allah itu jelas ya dibanding dalam manusia memang lu apa tetap minta Allah itu tapi Allah tak mau wakso kalau terus ribet pengiran gue kepentingannya dia itu semua seruai pak man durang alim karena aku butuh ngomong nanti matas gue langsung butuh ngomong kok caranya mau amal lagi pengiran ngomong
Wa idib ta'ala nalikane muji Ibrahim sapa Rabbu pangerane Ibrahim bi kalimatin lan pira-pira kalimat. Ketika Ibrahim diuji pangeran kelawan pira-pira kalimat ae bi awamira tegese lan pira-pira perintah wa nawahin lan pira-pira pencegahan. Bi awamira tegese lan pira-pira perintah jawab jamae amrun wa nawahin lan pira-pira pencegahan jamae nahyun nawahin. Kalla fahubiya kang merdi sapa Allah bu ing Ibrahim kelawan kalimat rupane awamira wa nawahin. Atam mabun mongkoi sopor nyempurnano sopor Ibrahim guna ing kalimat. Ada guna terus negani Ibrahim guna ing kalimat biata amatin halis sempurna. Kala dawuh sapa wa ta'ala lan mari Ibrahim aku lulus ini ja'il kalinasi mama. Aku gawe kowe dadi imam. Manane imam ikut badan fitin tekse panutan ing dalam agama. Jadi ora kudu dadi presiden terus dadi bupati. Pokoke manane imam kok kudu badan fitin dadi teladan ning urusan agama. Kala dawuh sapa Ibrahim ing dzurriyyat anak-anak kula nggih ngoten. Kala dawuh sapa Allah asri. Wa idzanal baitan semangsane gawe ingsun al baita ing bait wa Ka'bah maka badan halin gon balik linasi mari manusa. Marjian ya subuna ilahi min kulli jani wa amna lan gon aman. Aman bait wa digawe gon baline manusa lan digawe gon aman. Tapi aman cara ora hajat-hajat wis pancet ae disuper patine ning jero Ka'bah. Watakhidulan ala posiro kabeh mimaqam Ibrahim sange makam Ibrahim wa al-hajar alati qoma ali ing dadi nek musolan ing salat ya makana salat bi antu sallu khalfahu rakaat tawaf fi qiraatin pokoke kalau ngene menyambut Ka'bah kula terangno iki dadi Ka'bah namun kiblatul muslimin dadi ampun dewano Ka'bah Hajar Aswad kabeh masjid itu hanya sarana jadi aja ngalahno tauhid aja ngalahno kebutuhan kita ning Allah. Kaya wong saniki berlebihan oleh hormati fisik wis wae Ka'bah mulya ana nganti ngono mbek Allah malah ora. Repot penyelenggara. Wajib nalan merjanjekno ingsun ila Ibrahim mari Ibrahim Ismail antofiro yen to nyucikno sira loro bedia omah ingsun. Nalasan sing boro-boro perkara kok izin ke wong sing tuwa lagi lan wong sing sujud. Ai mungkin nafihi warukai sujud. Wala akinan boro-boro wong sing mungkin warukai sujud lan wong sing rukuk lan wong sing sujud. Kalau ada bangsane dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Kula paringi damel panjenengan iki negara baladan aminan ing negara sing aman. Da amin. Tegese sing duweni aman. Wakat aja bahwa doa ing dungane Nabi Ibrahim baca alahu haraman la yusfaku fi adamun insan wa la yazimu fi ahad. Lan ora kena zalim wa la iso disaidu wa la iftalakula. Ora iso diburu perburuane lan tandurane ora kena dicoploki. Warzuk ahlahu minat samarat lan ngrezekno panjenengan ing ahli ne ikilah balad minat samarat sing boro-boro buah. Kam iso saniki kuat yang mriko untuk mawon buah padahal ora menghasilkan buah. Man amana min billahi wal yaumil akhir sing iman billah wal yaumil akhir. Ora dawuh sapa wa taala wa man kafar wa arzuku man kafar. Mulane kula bolak-balik ngomong kesolehan ora iso diukur ambek ukuran lahir. Jadi pengiran lucu niki sing terutama Mbak Ahmad bin Mustafa. Nah kalau mantau ngerti urip wong sugih. Dadi urip ngeten karo mantau itu mesti Ahmad bin Mustafa tak khitab. Niki ge eling-eling ayat niki sing musma'al wong karuan dawuh Allah. Nabi Ibrahim niku kaya kula jenengan ki sami. Sebagai seorang nabi, beliau itu ingin wong saleh itu ya mangan. Ya Allah Mekah niku tandus. Kula kepengin Mekah niki didamel nggon haji, rupane Ka'bah nggih haji. Tapi haji gak mangan kan ya ora enak. Pepe soleh pernah mangan kan ya ora enak. Mulane Nabi Ibrahim donga warzuk alahu merata maroti man amana minhu billahi wal yaumil akhir sing haji sing iman diparingi rezeki ben kelar haji kelar iman. Tapi jawab Allah piye? Kala man kafir ora urusan rezeki sing kafir lah ya tak kei. Mulane sing beda wong Islam mbek wong kafir ya saleh ora saleh. Nek rezeki padha jawab Allah kan kala taala seperti kala taala wa man kafir seperti cari Imam Suyuti wa arzuku man kafir. Nek urusan rezeki wong kafir lah ya tak kei. Dadi mestine Nabi Ibrahim kaya kula jenengan kepengin wong Islam menangan wong kafir kere. Tapi cara Allah boten, cara Allah itu rezeki ku sepele. Nek ora hadis qudsi laukan nanti dunia atas itu indah wajana haba umbertin masyaribal kafir minum jurata main nanti piring hati jadi umum dunia aku penting cara Allah orang kafir rasa paling mana berhubung cara Allah penting itu PPN dan Venezuela itu pek orang Amerika Allah cara Allah rezeki ini buat nama penting ini sore ya takbir ya jadi kalau Allah Ta'ala wa arzuku man
kafar. Ikan Nabi Ibrahim kan mau donga warzuk ahlahu menata marot iku sing man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karepe Nabi Ibrahim nggih asobia. Artinya asobia ya sing sugih nggih sing man amanah, sing kelar mangan buah sing man amanah. Tapi jawabnya Allah seperti wa man kafar. Kita rezeki. Warzuku man kafar. Cuma bedanya mungkin akhirat misalnya Pak Umat di uru kolilan. Wa manti sapane wong kafir kafir sapa man Pak Umat di uru mengko nyeneng-nyeneng ingsun ku iman kafir. Bitasdid wa tasfif. Wonten kira asing Pak Umat di uru wonten sing kira Pak Umat di uru badan sah tasdid. Fit dunya ing dunya berizki lan rezeki kolilan halis sithik. Makanya kita yang mudah hayati. Sepanjang ning dunya ya tetep untuk rezeki. Cuma ning akhirat cuma atur hukum mengko nuli maksa ingsun ing wong kafir. Al-jahu fil akhirah ila ada binar wa bisa masih. Jadi keliru kan Romanto ya, ambisi partai Islam saiki ape ngalahno wong kafir, terus wong Islam dungo wong kafir tertindas puter saged. Nah ijek ning dunya itu Allah sami urusan rezeki. Wong kafir juga ya oleh, wong Islam juga ya oleh. Ini faktanya nggih ngoten, mulai dhisik wong Islam juga kuat, wong kafir juga luwih akeh. Mergo rezeki itu kok sepele. Ya contoh paling gampang saat ini ya Mustafa itu soleh, sholat imam langgar. Kadang majikannya orang Islam abangan dan sholat kan waktu ini kasusnya waktu sedang kan. Semantri soleh kerja di Batam, majikannya sini Cina kan. Ya nombor ukurannya kesolehan, kita paling soleh, paling majikan kan waktu jadi soleh orang kaitannya berizki. Mulai ketika Nabi Ibrahim mengajukan permohonan warzuk alahu minas samarat man amana minhu billahi wal yaumil akhir. Jawabnya Allah seperti Qala ta'ala wa man kafaroh. Terdirani dari Imam Suyuti wa arzuku man kafaroh. Paham ya? Jadi urusan rezeki itu ngoten, urusan digede-gede rezeki ngasu ya mangan wasu iso mangan, kadal iso mangan. Ini rezeki itu sepele tenan, biasa. Mana ada orang sufi itu uang kok bangga sing ya perkara sing yastariku binal kufar wal bahaim wal alaw. Sampai bangga urusan duit akeh padha wong kafir. Kafir lah kan iso meneng duit akeh. Jadi sampai bodoh dulu, seneng makanan ya, wadah macan sampai asin dan makanan gitu seneng. Sampai seneng makanan di setingkat itu. Dari situ nanti kan tapi kok nggak seneng makanan kalau aku suka kiwak. Ya artinya apa? Kudunya orang Islam paling enggak ya seneng misalnya pas pikir, pas sing ini sih musbahnya misalnya pas sholat, bisa istiqomah sholat, istiqomah. Ya paling enggak cara ada dewi awal kul bifatillah wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu seneng ya Allah seneng. Dileng-eleng jadi buatan sakit urusan rezeki jabatan buatan sakit milik umat Islam tak mulai zaman Nabi Muhammad kabundut itu ya tidak semua wilayah Arab lah Muslim itu di daerah kekuasaan Romawi. Nabi dibuatin kepengen diarani Nabiyan Malika itu kan ketika Nabi akhir ayatnya kan ngendikan aku dikon milih antara Rasulan Nabiya ambil Nabiyan Malika ini milih Nabiyan Abda milih Nabi Singapura. Jadi Nabi Singapura itu menyerahkan semuanya yang Allah. Berkeukuran riasa mulai rian di dunia. Misalnya ya tadi, Rasulullah itu orang terbaik, Abdul Nas. Juga Rasulullah itu Sayyidu Waladi Adam. Tapi tidak ada alamat lahir bahwa Nabi itu yang terbaik dalam hal duniawi. Zaman itu orang terkaya tetap Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Nabi betul menangi menaklukkan Kaisar Romawi. Bang, wabil ahli tarikh sepakat Nabi gak menangi nundukno Kaisar Romawi. Wali tarik sepakat Kaisar Romawi ditaklukno zaman Umar. Bang, ini kumawon hanya di daerah Palestina. Jadi periode Umar sakit menguasai Palestina. Itu terus kualah meneh baliknya ketika Salahuddin Alayubi perang salib 1. Mengenai Salahuddin Alayubi menangi kalah meneh perang salib 2. Nah, artinya apa? Intisari saka niku mulai riyen kebenaran ora ana kaitane mbak dunia. Ada wonten anekdotnya itu. Ini wonten mungkin setuju kalau. Jadi markai tapi masuk akal kan. Ketika Irak perang ambil Amerika, itu kan Irak kalah. Orang Islam kan cuma. Berarti orang Islam kalah dengan kafir. Kenyataan Irak kalah dengan Amerika. Orang sing bela Irak ya aku mat. Kuwi ora kalah satu dhewe mari kurang ajar ya semacam-macam versi ini. Tapi kalau setuju, ono wartawan jawab ngeten masuk akal. Wartawan Islam, wartawan Republik, pokoknya masuk akal aja. Yang menang Amerika, sing kalah itu Vatikan. Jadi sing kalah orang Irak, Vatikan juga kalah. Oh iso ya? Saran resmi Vatikan, Paus Yohanes II itu melarang perang dengan Irak. Lembaga tertinggi gereja melarang, dan itu dilanggar Amerika.
Artinya dia ingin memberi sugesti bahwa dalam urusan dunia ini saran agama, rupanya agama Kristen yang bertahta di Vatikan itu pun yang dihadirkan Amerika. Artinya kelembagaan agama itu tidak hanya di Islam. Di Islam misalnya Oki agak berkutik kayak Romanto sama, tapi Vatikan juga agak berkutik loh. Makanya umat Islam tidak perlu cemas. Vatikan kan dia agak berkutik. Vatikan secara resminya juga nggak boleh apa? Perang. Artinya apa Romanto? Nah sebelumnya menang markai, menang koboi itu artinya perang kan tetap perang kan? Saran Vatikan ya di abaikan. Begitu juga saran Oki sama. Masih politik saran resmi NU oleh politik ya kalah ambil PKB politik. Begitu juga begitu terus. Mana saya ini ketua MUI membuat saran apa tentang agama? Mandi sing partai politik. Kiai nganti mati orang Islam gak usah saling bunuh. Tetap aja nih kami Islam mangan Islam mangan Islam enggak. Mau ngerokok ada. Kasus gam aja kan. Muslim yang tuh musliman. Sama, jadi itu artinya apa Normanto? Jadi urusan duniawi mulai dia nonton mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sampai begitu. Nah itu sing, itu wong kalah mbek titah ya Allah, wong mungkiri titah ya Allah. Cara titah Allah kan sederhana. Ketika Nabi Adam diusir ke swarga, itu istilah Allah kan ba'dukum li ba'din aduh. Wes sebagian sing yo musuhan. Kiai musuhan perkara politik, kok tim sukses. Itu musuhan tinggi-tinggian Hermanto, musuhan gede-gedean kalau zaman Ali Muawiyah sampai saling bunuh. Kok musuhan sing psikologis jadi kayak pulau tadi, yang perantauan. Iya tenanan kok dilawan di kiai setempat. Gak iya pulau sebagai orang alim gak kepengen buatan khidmat, repot. Dia gak mati. Misalnya kalau pulau ngitmai masyarakat memiliki tenanan, darah ini saingan di kiai setempat. Gak ngitmai pulau yang ngerosot di tusuk khidmanul ilmi. Malah di tengah-tengah ini di setengah-setengah ke intelijen sel. Artinya ya rakit mantu ini orangnya ini wong kan ada. Artinya nak jadi istihad pun ruwet. Mungkin bisa ada pertimbangan. Kalau Kang Rumanto minta apa nyai gak mati. Gak nyai dia yang merasa gak ngamal. Urip orang ngamal bergedok. Tadi tengah-tengah dia pondok kan nyai ini wong lagi sakit istihad. Mungkin tidak istihad. Jadi maksud urip ngoten terus banyak. Gak harus sempurna. Kalau amatur yang ngotot istihad, gombal bertua penting dia gue. Bentangannya tentangan ngotot. Mereka nak mereka darah nanti duit, jadi jadi dia nanti duit lagu gue. Itu juga istihad. Tadi kafe gue akhirnya dikiat-kiat istihad gue ruwet. Bisa pas ya. Jadi umurnya terus ngotot sampai kiamat dia ngotot. Rasa di jeruk-jeruk. Paham ya, dari saat ini pun takik ya. Jadi Nabi Ibrahim aslinya di Asobia. Jadi Asobia kepingin sing warzuk ahal munasamara geman aman minum billahi wal yaumil akhir. Tapi cara Allah boten, cara Allah ya ora Ibrahim. Nah urusan rezeki wong kafir lah ya entuk. Cuma ngono ning akhirate cuma aturku ila ada bina. Jadi sing bedakno artine apa kok akhirat ora saiki. Wa ya ko Ibrahim ko aida lan itu Ismail nalikane ngangkat sapa Ibrahim al qawaida ing boro-boro kaidah biro-biro pondasi al-usus atik biro-biro asas pondasi awil judura minat yubayi nuru muta'alikun biar bahwa Ismail lan Ismail ya aku ulani robbana taqabbal minna kula aturi nompo panjenengan naik kita minna saing kita inakan tersamilan robbana do pengiran kita waj'alna lan gawe kita muslimin khali Islam karuni laka mari panjenengan buat al-min dzurriyyatina ummatan umat muslimatan kang Islam laka mari panjenengan wa adnalan kulaturi maringi panjenengan wa ari kulaturi mirsano panjenengan sangka kata aro yuri wa ari kulaturi mirsano jenengan naik kita alimna tegese mulango panjenengan naik kita manasi kana manasi kita syaro ya ibadah dina tegese syariat ibadah kita wa hajjina ta haji waktu lan kulaturi nobati panjenengan aliyana kita inakan tawwabur rahim Rabbana do Allah wa atfihim kulaturi mutus panjenengan ing dalem ahli rasulan mintu Rasul sing sangka ahli bait min anfusi. Wapat aja bawa doa dengan Ibrahim bin Muhammadin lan lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya suwe kang mau sapa Rasul alaihi mengatasi umat ayat iki pira-pira ayat panjenengan ayat Quran. Wa ya'limu lan murang sapa Rasul ing ahli bait kitab kita wal hikmah lan hikmah. Wa yazakihim lan bersihna sapa Rasul ing umat. Ayu tahiruhu minasyirik. Sing bersihna sapa Rasul ing umat minasyirik sang syirik. Itu tujuannya Nabi yang dibuat tahiruhu minasyirik. Inna kasar dengan panjenengan antar panjenengan ku al-aziz dat sing menang al-hakim